Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai materi tentang bank, lembaga keuangan non-bank, dan juga pasar modal. Nah, berikut adalah nama-nama dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Farhan Nurdianto. Yang kedua ada Eka Putri Rahmawati. Yang ketiga ada Putu Maharani Putri A. Dan yang keempat ada Auriska Fediasiwi. Dan yang kelima ada Rizka Yulia Rahmawati. Next. Nah, langsung aja saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai bank. Nah, apa sih itu bank? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, bank itu didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara singkat, bank ini berfungsi sebagai lembaga penyimpanan serta peminjaman dana bagi masyarakat. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bank. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, bank itu sebagai badan penghimpun dana masyarakat. Yang kedua, bank juga bertugas sebagai badan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Yang ketiga, bank juga berfungsi sebagai lembaga penyedia jasa pembayaran serta peredaran uang yang ada. Dan yang terakhir atau yang keempat, bank itu berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup rakyat banyak. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis bank. Yang pertama adalah bank sentral, bank yang memegang fungsi sebagai bank sirkulasi, lender of the last resort, dan bankers bank pada suatu negara. Bank ini tugasnya untuk menerbitkan uang kertas dan logam digunakan alat pembayaran yang sah dalam suatu negara tersebut dan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga. Di Indonesia sendiri, fungsi dari bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Yang kedua ada bank umum. Jenis bank yang satu ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Terakhir adalah bank perkreditan rakyat yang berfungsi untuk memberikan bantuan kredit berupa kredit investasi maupun kredit eksploitasi dalam skala kecil dengan jaminan kepada rakyat yang berada di daerah. Yang dimaksud dengan kredit atas penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank. Apa itu lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Dana dapat dihimpun dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Selanjutnya, menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Dana yang dihimpun ini berasal dari nasabah dan dikeluarkan dalam bentuk surat-surat berharga. Kemudian dana itu akan disalurkan kembali untuk investasi bagi perusahaan atau perseorangan. Yang kedua menyediakan modal. Yang ketiga memberikan kredit. Yang keempat menjadi perantara bagi perusahaan yang membutuhkan modal dengan pemilik modal. Yang kelima, pengajuan pinjaman. Biasanya disertai dengan jaminan seperti harta berharga. Yang keenam, melakukan usaha di bidang keuangan. Namun, harus tetap atas persetujuan Menteri Keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Yang pertama, pasar modal, yaitu tempat jual beli surat berharga dengan instrumen utama meliputi saham dan obligasi. Keunggulan pasar modal antara lain menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Selanjutnya pasar uang, yaitu tempat mendapatkan dana dari investasi dana. Pasar uang biasa disebut juga pasar kredit jangka pendek, karena permintaan dan penawaran dana atau surat berharga memiliki jangka waktu kurang dari setahun hingga setahun. Selanjutnya, koperasi simpan pinjam, yaitu suatu lembaga berbentuk koperasi di bidang pengkreditan, yakni untuk menerima simpanan uang dan untuk meminjamkan modal pada anggota. Perusahaan pegadaian,
yaitu suatu lembaga yang melayani suatu kepentingan umum yang membutuhkan pinjaman uang dalam modal kecil dengan jaminan berupa barang yang memiliki nilai harga. Yang terakhir, perusahaan asuransi, yaitu lembaga yang melindungi nasabah yang bergabung dari beragam risiko tergantung jenis asuransi. Contohnya kebakaran, kecelakaan, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pasar modal. Apa itu pasar modal? Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau capital market, didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun Bursa Efek Indonesia mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Fungsi pasar modal. Menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi berarti pasar modal mempertemukan pihak yang kekurangan dana atau issuer dengan pihak yang kelebihan dana atau investor. Dalam fungsi ini, investor meminjamkan sebagian dananya untuk pendanaan usaha pihak yang kekurangan dana. Dana ini dapat digunakan untuk pengembangan usaha, penambahan modal kerja, ekspansi, dan lain-lain. Yang kedua adalah fungsi keuangan. Berarti sarana investasi masyarakat pada instrumen-instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Jenis pasar modal. Menurut OJK, ada dua jenis pasar yang dibagi berdasarkan waktu transaksinya, yaitu yang pertama pasar perdana. Pasar perdana adalah tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum nantinya dicatat di bursa efek. Yang kedua ada pasar sekunder. Dalam pasar sekunder, investor dan pihak penjual surat berharga dapat melakukan jual beli yang telah tercatat di bursa efek. Yang membedakan pasar perdana dengan pasar sekunder adalah siklus jual belinya. Pada pasar perdana, proses jual beli terjadi antara investor dengan perusahaan. Sedangkan pada pasar sekunder, proses jual beli terjadi antara investor satu dengan investor lainnya. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Yang pertama saham. Dikutip dari laman BIE, saham adalah bukti penyetoran modal seseorang atau pihak lain dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua, ada surat utang atau obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan. Instrumen ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga kepada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Dibandingkan dengan saham, reksadana memiliki resiko yang lebih rendah karena telah diatur oleh manajer investasi. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.